Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Semangat ya? Alhamdulillah. Memang masa-masa menanti panggilan Allah yang khusus ini tuh membuat kita selalu berusaha sehat, berusaha semangat ya. Laras ya. Ini memang masa menunggu yang paling nikmat di antara tiga panggilan ya. Kan ada tiga panggilan dari Allah itu azan 5 waktu. Itu karena sering kita dengar itu mungkin wis enggak biasa ya. Meskipun itu wajib ya, sholat 5 waktu. Panggilan yang kedua, panggilan Allah memanggil kita untuk datang ke rumahnya, ke tanah suci. Nah ini yang merupakan panggilan pilihan ya bagi penjenengan. Jadi penjenengan ini adalah orang-orang pilihan, karena tidak semua dipanggil Allah. Makanya ini harus selalu memotivasi kita untuk selalu sehat, selalu semangat ya. Kalau panggilan ketiga mungkin yang paling penjenengan enggak angankan ya, meskipun itu pasti panggilan kematian ya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya, dan mohon maaf kalau saya selama ini kurang bisa membersamai penjenengan, karena saya sebenarnya bukan ustadz ya. Beliau-beliau ini yang ustadz nih. Saya ini relawan, tapi nggak tahu Mas Wahyu memasukkan saya di jadwal mengisi itu. Saya ya bismillah, mungkin ini amal soleh saya untuk bisa sedikit mendampingi penjenengan gitu. Nama saya Dodi, meskipun lengkapnya saya asli nama saya itu Priyambodo Satrio Wibowo. Orang tua saya itu Jawa Tulen ya, jadi namanya nggak ada Islamnya gitu. Dan itu pun saya juga bingung kenapa ibu saya dulu malah manggil saya Dodi, nggak ada hubungannya dengan nama asli gitu. Mungkin mau manggil Priyambodo kepanjangan, mau manggil Satrio itu nama bapak saya, mau manggil Wibowo itu nama Mbah Kakung saya, Semelang Kualang gitu. Makanya ibu saya menciptakan nama Dodi, simple. Dan itu yang mungkin orang lebih mengenal saya dengan nama Dodi daripada Priyambodo dan seterusnya tadi. Istri saya 1, anak 1, kucing saya juga 1, tapi anaknya 26, cucunya 7. Jadi barepe kucing saya itu udah mana juga 7. Tapi semua sudah saya kasihkan, sama mungkin ada yang mati, ada yang hilang. Jadi di rumah itu hanya tinggal 9 gitu. itu bikin pusing istri saya gitu. Jadi kita masuk ke materi doa gitu. Ini saya mohon maaf nggak bisa menampilkan karena Mas Wahyu tuh membeli info saya itu baru jam 9 malam kalau ada slide. Saya pikir setelah keliling ini udah nggak memungkinkan ada slide ya, makanya saya nggak menyiapkan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu membawa ini buku kecil ini ya. Ini selalu dibawa nih, meskipun tidak harus dihafalkan. Justru tidak harus dihafalkan, penjenengan harus bawa ini besok sampai ke tanah suci gitu. Jadi berkaitan dengan materi saya pagi ini, doa keluar Mekah dan keluar Madinah. Mungkin untuk sampai ke doa ini kita harus tahu kapan doa keluar Mekah itu diucapkan.
Ini terkait dengan materi yang dulu masalah tawaf nih. Ini di tawaf wada. Jadi tawaf perpisahan. Tawaf wada itu adalah sebuah ritual haji yang melengkapi penutup haji. Jadi harus dilaksanakan. Kalau tidak akan terkena dam. Kecuali untuk ibu-ibu yang haid atau nifas itu bisa meninggalkan. Tapi untuk yang tidak dan untuk khususnya bapak-bapak itu harus melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Dan sama tawafnya 7 kali, dan di terakhir itu berhenti di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, namanya multazam. Nah, doa keluar Ka'bah itu kita ucapkan di antara itu atau yang sejajar. Mungkin kita kan jaraknya ada yang dekat, ada yang jauh, tapi kira-kira. Jadi kalau ya gambarannya ya, ini Ka'bah, ini ada Hajar Aswad, ini ada pintu Ka'bah. Nah di sini, jadi sejajar sana itu untuk mengucapkan doa keluar Ka'bah itu. Monggo kita lafadzkan ya, untuk memang panjang doanya, dan saya sampaikan tadi tidak harus dihafal ya, karena ini sunnah, tapi sebaiknya diucapkan meskipun membaca. Maka di tempatnya penjenengan buka di halaman 145 aja. Nah, doa keluar dari Mekah. Monggo kita baca, saya dulu kemudian penjenengan bersama-sama. Ya, bismillah. Allahumma al-baitu baituka wal abdu abduka wa banu abdika wa banu amatika hamaltani ala ma sakhartali min khalqika hatta sayyartani fi biladika wa balagtani binikmatika hatta a'antani ala qada'i manasikika fa in kunta radita anni fastad'anni ridawwa illa faminal ana qabla an yang an baitika dari hadza awanu insirafi in ading tali ghaira mustabdilin bika wala bi baitika wala raghibin anka
wala an baitika Allahumma fa ashibni al-afiyata fi badani wal ismata fi dini wa ahsin munqalabi warzuqni ta'ataka ma abqaitani wajma'li khairal akhirah wa dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya dibaca sendiri nggih, panjang ini. Nggih. Jadi itu untuk doa keluar Mekah itu pas di Tawaf Wada dan di putaran terakhir di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dan yang perlu saya ingatkan ya, nanti ada kadang ya di sana itu kita melihat dulu waktu saya itu ada jamaah ya face-nya itu Chinese, mungkin nggak tahu Uighur atau mana ya, Turkmenistan atau Tajikistan, itu mereka itu ada kebiasaan jalan mundur. Jadi doa mungkin juga sama, mungkin ya doanya, atau mungkin ada doa lain itu mereka berjalan mundur keluar Ka'bah. Nah ini hal yang nggak ada tuntunannya, jangan ditiru. Saya ya waktu itu heran kok, mereka sampai nangis sampai wes total lah, maksimal itu tuh, jalan mundur. Memang itu seolah-olah menghormati Ka'bah ya, tapi Rasulullah tidak mencontohkan. Jadi kita biasa aja doa selesai kita istilahnya pamit ya dengan Ka'bah itu, misalkan ya udah keluar balik kanan pulang. Dan kekeliruan kedua, jangan kita laksanakan tawaf wada itu ya benar-benar di akhir kita di Mekah. Jangan kita tawaf wada dulu, habis itu terus kita jalan-jalan ke kemana gitu. Jadi di akhir kita usahakan di akhir detik-detik kita di Mekah itu ya pulang dari Ka'bah itu. Bahkan saya dulu tuh saking mengamalkan ini sampai mau ketinggalan bis, saya terakhir wafat, jadi sampai sepi. Ini nanti gelombang 2 apa 1 nih? Nah 2 itu alhamdulillah kita bisa menikmati saat Mekah sepi. Jadi lengang meskipun tetap aja nggak bisa nyium Hajar Aswad. Saya waktu itu tak peri dewe sampai saya nggak tahu itu ada jadwal bisnya itu maju. Jadi saya masih asik di tawaf wada itu. Akhirnya saya ditelepon bahwa bis mau berangkat, sampai barang saya tuh yang beresi teman-teman sekamar, dan saya bingung pulangnya pakai apa karena nggak bawa mobil sendiri tuh. Akhirnya dari petugas Ka'bah itu saya dibookingkan bis, dinego, 1 bis itu hanya membawa saya, istri, dan kalau nggak salah malah Pak Istamar juga. Pak Istamar itu ketua rombongan di Regu, di rombongan 1. Saya karom di rombongan 2. Jadi 2 karom itu ketinggalan semua. Jadi lah itu. Tapi ya besok tetap dengan
ada speleng lah, tapi jangan setelah tawaf wada terus jalan-jalan kemana-mana, belanja kemana jangan. Setelah kita doa pamit, kita langsung ke hotel, langsung check out menuju Madinah. Nah ini yang saya matur tadi, nikmatnya di gelombang kedua itu, kita ke Jeddah dulu, kita haji dulu, baru ya senang-senang ke Madinah itu ziarah. Jadi bukan bagian dari ritual haji. Jadi haji itu selesai di tawaf wada, penutupnya tawaf wada. Ke Madinah itu ya ziarah aja, menambah pahala aja. Jadi kalau gelombang satu memang kebalik, mereka seneng-seneng dulu, khawatirnya kekeselan, hajinya malah nggak kuat. Kalau kita kan datang di pol ke haji dulu, selesai kewajiban kita, baru ziarah jalan-jalan. Ngaten nggih. Jadi ini untuk doa keluar Mekah selesai. Ahlan wa sahlan. Kemudian pindah ke doa keluar Madinah. Doa keluar Madinah di halaman 150 ya. Ya, doa keluar Madinah itu sama, hukumnya sunnah dan dilaksanakan saat ya kita mau pulang ke tanah air. Jadi ada semacam kayak tawaf wada, tapi sholat 2 rakaat. Mungkin ada referensi di buku lain itu namanya sholat wada 2 rakaat di Masjid Nabawi, dan itu memang afdolnya kita bisa masuk ke Raudhah, tapi sangat susah, apalagi sekarang kayaknya harus pakai aplikasi ya. Nanti mungkin Pak Dr. Masyur bisa ngarahkan bagaimana artinya kita pamitnya itu kalau bisa masuk ke Raudhah, sholat, kemudian nanti keluar ke makam Rasulullah. Nah, di situ ada makam Rasulullah, ada makam Umar, Abu Bakar, Umar. Kalau Utsman di Baqi, di makam Baqi di sampingnya. Nah, di situ kita hanya ziarah aja kalau di depan makam Rasulullah. Jangan, kekeliruannya kita berdoa menghadap makam Rasulullah, itu juga kekeliruan. Jadi mungkin kita saking semangatnya itu sampai kan ada tuh besi-besi pagar itu sampai diambungi di wah, itu biasanya dimarahi askar. Nanti jangan kaget kalau ada sedikit penyimpangan dari amalan kita itu nanti ditegur askar. Jadi kita doa tetap menghadap ke kiblat, meskipun kalau posisi kita di depan makam akhirnya ngungkuri itu ya mungkin kalau kita sungkan ya, atau sebelum itulah pas di Raudhah itu jadi habis sholat 2 rakaat kemudian berdoa, kita lafalkan ya, kita buka di lembar ke 150, mohon maaf. Ya seperti tadi ya, kita saya dulu baru penjenengan bersama-sama. Bismillah. Allahumma taj'al hada akhiral ahdi biharam mirasulika wa yassir li al-ahda
ilal haramain ilal haramain sabilan sahlata sabilan sahlata bimanika bimanika wa fadlika wa fadlika waryukniyal afwa warzuqni ya afwa wal afiyah wal afiyah fid dunya fid dunya wal akhirah wal akhirah waruddana waruddana salimina salimina ghanimina ghanimina ila autanina awalina aminin. amin. Nah ini sama setelah berdoa ini ya terus jangan jalan-jalan ke kemana-mana. Jadi langsung ini kita laksanakan di akhir kita mau check out, kita mau berangkat ke bandara. Ya benar-benar kita mau pulang karena konteksnya ini artinya ya saya bacakan karena pendek ini nggak apa-apa biar kita mantep ya. Saya baca aja nih. Ya Allah, jangankanlah Engkau menjadikan hari ini waktu terakhir berada di tempat suci Rasul-Mu. Mudahkan jalan bagiku untuk bisa kembali ke Haramain yang mulia dengan nikmat dan keutamaan dari-Mu. Karuniakanlah rizki padaku, ampunan serta kesejahteraan di dunia dan akhirat. Serta kembalikanlah kami dengan selamat serta membawa keberuntungan hingga ke negeri kami dengan aman. Jadi ini benar-benar doa pamitan ya. Jangan setelah doa ini terus jalan-jalan lagi, balik lagi itu kurang mengena. Jadi kadang kekeliruan kita itu ada kesempatan tuh mau baru terus jalan-jalan, jangan. Jadi kita sesuai tuntunan, pamit ya terus pulang. Ibarat kita bertamu, bar pamit terus linggih lagi itu kan yang punya rumah piye ya. Jadi setelah pamit ya kita harus keluar dari rumah. Ngaten mungkin dua materi yang saya sudah saya penuhi dan masih banyak acara nanti, berarti kurang bijak kalau saya berlama-lama di sini. Ngaten nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, masih semangat toh? Pokoknya harus semangat, harus sehat. Atau sebelum saya tutup, yel-yel dulu, ya, biar semangat nggih. Biasanya apa? Itu ya amal syuhada, sehat, semangat, Allahu Akbar nggih. Yes, sekali aja. Saya matur amal syuhada, kemudian penjelasan jawab sehat, semangat, Allahu Akbar. Ngeten, oh alhamdulillah nggih. Pripun saya malah blank. Sehat, semangat, alhamdulillah, oh, bukan Allahu Akbar. Nggih, monggo nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu, amal syuhada, sehat, semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngaten dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara.